In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo PR dalam Renungan Harian. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8 yang kita semua hafal tentunya, kisah tentang Nikodemus yang mencari Yesus, yang dalam refleksi saya itu menjadi silaturahmi Nikodemus mencari Yesus. Hatinya sudah tak tertahankan lagi untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga malam itu juga malam-malam Nikodemus menjumpai Yesus. Saya membayangkan Nikodemus itu nggak bisa tidur ya malam itu. Karena apa? Perjumpaan dengan Yesus, dengan mujizat dan tanda-tanda yang dikerjakannya, membuat Nikodemus tidak bisa tenang dan kemudian memastikan menjumpai Yesus dan menyatakan bahwa tidak mungkin mujizat dan tanda-tanda itu dibuat oleh Yesus bila Allah tidak menyertainya. Itu yang dikatakan Nikodemus kepada Yesus. Nikodemus sebagai pemimpin Yahudi dengan rendah hati dan terbuka mencari Yesus, bersilaturahmi dengan Yesus, dan dengan itu menjadi jelas bagi Nikodemus siapakah Yesus itu. Sahabat yang terkasih, poin yang saya petik dari perjumpaan Nikodemus dan Yesus adalah proses silaturahmi ya, antara Nikodemus dan Yesus, dan kemudian segala sesuatunya menjadi jelas. Tidak ada lagi prasangka di antara mereka. Yang muncul adalah persahabatan. Yesus bersahabat dengan Nikodemus dan sebaliknya Nikodemus bersahabat dengan Yesus. Mengapa saya mengatakan begitu? Ingat, Yesus selalu menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Kamu adalah sahabatku. Setiap orang yang percaya kepada Yesus juga disebut sebagai sahabat. Tidak mustahil bahwa Nikodemus juga disebut sahabat oleh Yesus. Dan persahabatan itu dibuktikan dengan tindakan nyata. Nikodemus membela Yesus, dan pada saat Yesus wafat disalibkan, Nikodemus ikut bersama Yusuf dari Arimatea, bersama Yohanes murid terkasih Yesus, bersama Ibu Maria sendiri dan bersama Maria Magdalena menurunkan jenazah Yesus, membersihkannya dari luka-luka yang dideritanya dan mengafaninya, mengafani Yesus, kemudian memakamkannya secara pantas. Sahabat, persahabatan Nikodemus nyata dalam tindakannya. Kita juga dipanggil untuk saling membangun persahabatan. Persahabatan yang tulus, persahabatan yang ikhlas, persahabatan yang tidak dilandasi oleh rasa syahwah sangka, suudon, curiga, berprasangka buruk pada orang lain. Kita tidak akan mungkin membangun dan mengembangkan prasangka buruk apabila persahabatan itu kita bangun. Hari-hari ini persahabatan yang seperti itu sangat dibutuhkan juga dalam konteks sosial kemasyarakatan. Kadang muncul kecurigaan di antara kita sebagai warga masyarakat dengan yang berbeda agama, misalnya dengan mudah kita saling berprasangka. Jangankan berbeda agama, di antara kita umat beragama saja kerap kali kita juga jatuh dalam sikap mudah berprasangka. Syahwah sangka itu yang kemudian bisa memecah belah kehidupan kita.
saya ingin berbagi dalam renungan ini, dalam refleksi ini, hal konkret ya, ketika pada hari Minggu tanggal 11 April saya mendapat kunjungan silaturahim dari sahabat saya, Gus Isa Sadewa, putra Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang. Dua kali ini saya dikunjungi oleh Gus Isa Sadewa. Saya malu sebetulnya, sudah dua kali dikunjungi tapi saya belum pernah bersilaturahmi kepada beliau di Jombang. Ya, tentu pada saatnya saya akan sowan pada beliau. Gus Isa Sadewa, yang mohon maaf nanti di video itu saya tampilkan apa adanya juga. Ketika saya salah menyebut nama beliau hanya tertawa saja sambil mengoreksi ya, tidak marah kemudian apa, tapi beliau tertawa dan mengoreksi Sadewa gitu ya, karena saya salah menyebut. Mohon maaf Gus, dan terima kasih atas kunjungan Gus Isa untuk kedua kalinya, dan setiap kali rawuh itu selalu datang membawa oleh-oleh pada saya, gula, teh. Tadi bawa oleh-oleh juga ya, berkat dari acara pernikahan itu dibawa sebagai oleh-oleh pada saya bersama dua santri beliau. Terima kasih, contoh silaturahim yang baik ya, meskipun di masa pandemi ya, beliau tetap datang mengunjungi saya. Setiap kali ke Semarang itu beliau menelpon saya dan kemudian menyempatkan untuk sekadar menyapa ya, saya sebagai sahabatnya. Saya yang adalah Romo Pastor Katolik, beliau yang adalah seorang Gus ya, putra Kiai Haji Imron Jamil di Jombang, yang tausiah-tausiahnya itu bisa diikuti di YouTube-nya. Beliau seorang Gus milenial yang masih muda tetapi semangat membawa Islam rahmatan lil alamin juga begitu kuat. Dan perjumpaan dengan saya itu tidak mengaburkan keimanan kita masing-masing, tetapi justru saling meneguhkan. Para sahabat dimanapun berada jangan takut membangun persahabatan, relasi dengan siapapun yang berbeda dari kita. Justru dari persahabatan silaturahmi itu kita bisa menghadirkan ya, kehidupan yang damai, penuh persaudaraan, dan itu yang dikehendaki juga oleh Kristus kepada kita, murid-muridnya, selalu membawa damai sejahtera, bahkan di saat-saat kegelapan, di saat-saat kekhawatiran, di saat-saat penuh dengan tantangan dan kesulitan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, menutup renungan ini saya sajikan cuplikan selfie kami berdua di Pasturan Unika Sugio Pranoto. Hari ini menjadi kehormatan karena saya dapat tamu agung, Gus Isa Mahendra. Mahendra betul ya? Dewa. Gus Isa Sadewa, siapa nggak kenal beliau? Buka YouTube-nya, khotbah-khotbahnya, tausiah-tausiah kebangsaannya, kemanusiaan, kerukunan, Islam rahmatan lil alamin, itu dengarkan beliau. Jelas dalam sokok saiki arep-arep. Iki songkoke Gus Dur lagi, saka Babel iki, nadane gripis-gripis ngene. Romo Kiai Haji. Ini malah Romo Isa Sadewa. Ini matur Bandung Gus, ya, sehat-sehat selalu ya. Sehat, ya. Kita jaga kerukunan kita untuk anak-anak muda, juga generasi milenial tetap rukun bersatu. Siap. Niki di warna napa niku rambutnya? Niki warnanya putih mawon alami. Ini namanya Gus milenial. Wah, itu warnanya apa ya? Ijo-ijo atau apa? Muldoko. Woi, Demokrat ya. Demokrat versi Kongres luar biasa. Ini juga bersama santri-santrinya beliau tuh ada di sana tuh. Ya Gus, Mbak Nun Gus. Nah, sehat-sehat ya. Parampipun. Mau dinungo Gus. Nggih, amin. Pun teko dongane Romo. Nggih, amin.
Terima kasih, salam sehat selalu. Bunda Maria melindungi, Bapak Yosef merestui kita dengan doa-doa mereka. Kita saling mendoakan tetap sehat, bahagia, berkarya dalam silaturahim, dalam persahabatan di antara kita. Jauhkan semua prasangka, kembangkan pikiran positif terhadap sesama, tetap bahagia. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam